Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adapun tema atau judul ceramah pada subuh hari ini ialah kiat-kiat menggapai kebahagiaan. Yang pertama, kata Nabi, jika engkau ingin bahagia, miliki yang pertama itu adalah darun wasi'un, miliki rumah yang besar dan rumah yang luas. Darun wasi'un, rumah yang megah. Tetapi yang dimaksud juga di sini ialah ay qalbun wasi'un, hati yang lapang. Di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang sabar untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini melatih kita untuk bersabar, melatih kita untuk disiplin dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay qalbun wasi'un bisa juga diartikan dengan hati yang luas, hati yang menerima apa adanya. Yang kedua yaitu al-misbahul mudli'un, miliki lampu yang terang benderang yang senantiasa menerangi kita pada saat sekarang ini. Tetapi yang dimaksud juga lampu yang terang al-misbahul mudli'un ialah pahala amal jariah kita yang akan menerangi kita nanti. Apakah kita mempunyai apakah kita bersedekah, itu akan menerangi kita, pahala kita nanti di akhirat. Apakah kita mempunyai anak yang solehah, yang solehah, yang selalu mendoakan kita, insyaallah itu akan menjadi pahala untuk menerangi kita nanti di akhirat. Yang ketiga, markabun sari'un, milikilah kendaraan yang lancar. Kendaraan yang lancar bukan juga cuma mobil, bukan juga cuma motor, tapi yang dimaksud juga ialah teman-teman yang baik-baik. Markabun sari'un, milikilah relasi-relasi yang baik, tetangga-tetangga yang baik, yang senantiasa kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang sama berbahagia, bulan suci Ramadan juga bisa dikatakan dengan bulan mubarakah, bulan mubarak yang penuh keberkahan di dalamnya. Karena malam pertama sampai ke-10 bulan suci Ramadan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan
bagian ke-11 sampai ke-20 bulan suci Ramadan itu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya Allah. Dan malam ke-21 sampai ke-30 ialah itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Jadi dan di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau mau cari malam Lailatul Qadar, cari pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25. Tetapi kita terus continue beribadah kepada Allah mulai dari malam pertama sampai terakhir. Kaum muslimin hadirin jamaah salat subuh yang sama berbahagia. Ada satu kisah kebaikan yang datang dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mempunyai istri Fatimah pernah sakit keras dan obatnya ialah buah delima. Begitu Sayyidina Ali ke pasar untuk mencari buah delima tersebut, dia dapati tapi tinggal satu. Begitu dia beli, dia menuju bergegas pulang ke rumah. Sebelum dia melewati pasar tersebut, dia juga melihat ada orang yang dikerumuni yang sakit dan sama sakitnya seperti Sayyidah Fatimah. Begitu dia singgah untuk sebentar, bagaimana ini saya kasih ini orang, bagaimana istriku di rumah. Tapi dia melakukan satu kebaikan, yaitu memberi buah delima tersebut kepada orang tadi. Begitu dia kasih, begitupun keajaiban sedekahnya itu langsung sembuh Fatimah di rumah. Begitu dia bergegas pulang ke rumah, dia mendapati istrinya lagi menyapu halaman rumah padahal tadi sedang sakit. Apakah gerangan engkau sehingga langsung sembuh? Mungkin ada kebaikan yang telah Anda perbuat tadi di luar sehingga Allah langsung membalas dengan kebaikan. Ternyata ya betul, saya memberi buah delima tersebut kepada orang. Dan ayatnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, niscaya Allah akan membalas 10 kebaikan. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena manusia yang diruntuhkan surga itu yang pertama ialah tali'il Quran, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Mari Pak, Bu, kita membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Apalagi bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh surga. Siapa lagi yang kedua yang dirindukan oleh surga? Yang kedua ialah wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga ucapannya, perkataannya dari perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini mari kita menjaga ucapan kita, mari kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa itu adalah berkah. Yang ketiga, orang yang senantiasa dirindukan oleh surga ialah wa mutmi'ul ji'an, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Pahala sedekah kita yang kita berikan kepada orang yang berpuasa itu luar biasa pahalanya, berlipat ganda 40 kali lipat. Apalagi bulan suci Ramadan ini, sedekah yang kita keluarkan, dia berkata, sebelum engkau mengeluarkan saya tidak ada. Begitu engkau mengeluarkan saya menjadi ada dan tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua, sebelum engkau mengeluarkan saya sedikit jumlahnya, begitu engkau mengeluarkan saya menjadi amal jariyah dan tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sebelum engkau mengeluarkan saya, engkau yang menjaga saya. Begitu engkau mengeluarkan, maka saya yang akan menjaga kamu. Artinya menjadi tolak bala untuk kita. Apakah di luar di jalanan ada kecelakaan kecil yang akan menimpa kita, insyaallah itu akan ditolak oleh amal-amal kebaikan kita. Kaum muslimin hadirin wal hadirat jamaah subuh yang sama berbahagia. Yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga ialah wasaumu Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi mari kita memperbanyak ibadah kita dalam bulan suci Ramadan.
Pernah satu nabi selesai sholat id dan akan melanjutkan khutbahnya, pernah mengucapkan amin 3 kali dan didengarkan oleh pernah malaikat Jibril turun. Dia bilang, ya Rasul, ya Muhammad, saya ingin berdoa kepada Allah, tolong engkau aminkan doa saya. Nabi menjawab, iya. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Selesai bulan suci Ramadan, anak belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Malaikat Jibril mengucapkan, Nabi mengucapkan amin, ya Allah. Yang kedua, janganlah engkau terima ibadah puasa Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Selesai bulan Ramadan, istri belum minta maaf kepada suaminya. Amin, ya Allah, terima. Yang ketiga, janganlah engkau terima puasa Ramadannya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya yang pernah ada masalah, yang selesai Ramadan belum saling maafkan. Jadi marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hablum minallah, memperbanyak ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, wa hablum minan nas, mari kita memperbaiki juga hubungan kita kepada sesama manusia. Karena idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa bi salasin, jika mati anak cucu Adam maka putuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Apakah beliau pernah menyumbang di masjid semasa hidupnya? Apakah dia pernah menyumbang ke panti asuhan dan lain sebagainya? Yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat. Apakah kita pernah mengajari orang sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain? Itu semua akan mengalir pahala kebaikan selama semasa matinya. Dan yang ketiga, waladun salihu yad'u lahu, yaitu doanya anak-anaknya yang soleh, yang solehah, yang senantiasa tidak melupakan orang tuanya dan selalu mendoakan orang tuanya. Bagus itu Pak, kalau anak kita dilihat sama orang, oh siapa itu anaknya Pak Haji, luar biasa. Gara-gara bapakmu itu, nah alhamdulillah suami saya bisa sekolah, gara-gara pokoknya kebaikan-kebaikan kita senantiasa disebut-sebut sama orang. Hadis Nabi mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada, tapi tuntutlah akhiratmu seakan-akan esok engkau tiada. Artinya mari kita bersemangat, kalau kita kerja giat, kita ingat bahwa kita akan hidup selama-lamanya, tapi kalau tiba untuk menghambakan diri kepada Allah, tiba salat, mari kita beribadah sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat jemaah subuh yang sangat berbahagia, sebagai kesimpulan ceramah kita yang pertama tadi, kiat-kiat menggapai bahagia menurut Rasulullah, yang pertama ialah darun wasi'un, miliki hati yang luas, hati yang lapang, dalam artian ay qalbun wasi'un, hati yang tenang. Karena ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, Allah memanggil kita. Apalagi bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini, mari kita permantap hati kita, kalbu kita dengan berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangannya seperti fitnah, ghibah, namimah dan lain sebagainya, menceritakan kejelekan orang lain. Yang kedua, markabun sari'un, memiliki kendaraan yang lancar, bukan cuma mobil yang kita miliki, motor, tapi juga teman-teman yang baik-baik, relasi-relasi kita yang baik-baik. Dan yang ketiga, al-misbahun mudli'un, memiliki lampu yang terang yang senantiasa menerangi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan putih bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, minal aidin, kembali bersih suci putih bagaikan bayi yang lahir dari perut ibunya, wal faizin, dan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mar'atun sholihah, miliki istri yang solehah yang senantiasa mensupport suaminya, mendukung suaminya dalam aktivitas keseharian. Di kantor kita, di masjid kita, ada istri yang solehah yang senantiasa mendoakan suaminya dan mensupport suaminya. Kaum muslimin hadirin wal hadirat jemaah subuh yang sama berbahagia, inilah yang sempat saya bawakan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita menjadi alumni Ramadan 1443 Hijriah ini keluar sebagai insan yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.